Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari subkelompok 1, kelompok 3, angkatan 2, ingin memaparkan tugas agenda 2, yaitu ASN yang beraneka. Nah, ASN yang beraneka, saya jelaskan sebentar, yaitu ASN yang beraneka, yaitu A, yaitu akuntabilitas, kemudian N, nasionalisme, kemudian E, etika publik, kemudian K, yaitu komitmen mutu, dan A-nya sendiri, anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, akuntabilitas yaitu kewajiban yang harus dicapai, di mana akuntabilitas itu dapat terjadi jika terjadi keseimbangan, transparansi, dan integritas dari pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang lainnya. Nah, contoh dari akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di daerah lingkungan kerja saya, yaitu pertama, mengisi laporan kinerja harian lewat aplikasi Kinar secara online. Kemudian yang kedua, yaitu menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, saya sebagai guru, yaitu harus akuntabel dalam proses pembelajaran, di mana saya harus bertanggung jawab kepada hasil pembelajaran, walaupun selama ini pembelajaran yang dilakukan secara pandemi, seperti itu. Nah, itu menurut akuntabilitas, menurut saya sendiri. Nah, kemudian bagi bahwa di sini ada yang mau menambahkan tentang akuntabilitas itu seperti apa, silahkan. Ya, mungkin saya bisa menambahkan ya, Pak Ilham. Kalau menurut saya, akuntabilitas itu ya intinya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tupoksi kita. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan kemarin kalau nggak salah, terkait dengan akuntabilitas ini, kalau saya memegang prinsip bahwa kita harus menulis dulu apa yang harus kita kerjakan, kemudian setelah kita kerjakan, kita tulis kembali apa yang sudah kita kerjakan. Jadi ininya, tulislah apa yang akan kamu kerjakan, lalu kerjakanlah apa yang sudah kamu tulis. Terima kasih Pak Alwi atas tanggapannya. Kemudian kita lanjutkan ke yang N, yaitu nasionalisme. Silakan Pak Nanang untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Ilham sudah memberi waktu pada saya untuk menjelaskan sedikit tentang nasionalisme. Di sini saya memetik pengertian tentang nasionalisme, yaitu cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama, suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestasi bangsa. Di sini ada nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan bagaimana rasa nasionalisme kita ke bangsa Indonesia ini. Yang pertama yaitu ada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu membentuk bangsa yang agamis. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang batil, dan mana yang adil, dan mana yang haram, dan mana yang haram. Yang kedua, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita bisa menghormati dan menghargai hak asasi manusia, serta berperilaku adil. Yang ketiga, yaitu ada sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kita bisa menjadi bangsa yang cinta tanah air dan bersedia menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini. Yang keempat, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita sebagai ASN dituntut untuk sebagai bangsa yang demokratis. Artinya kita bisa menerima pendapat orang lain, kita bisa menghargai orang lain, serta mampu bermusyawarah dengan semua orang. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita sebagai ASN harus menjunjung tinggi kebersamaan, serta mampu bergotong royong dengan seluruh lapisan masyarakat. Di sini peran ASN sebagai untuk menjunjung tinggi nasionalisme ada tiga. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua ada pelayan publik, dan yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa. Itu adalah sedikit penjelasan nasionalisme tentang nasionalisme. Silakan Bapak-bapak yang mau menambahkan. Silakan, ada yang mau menambahkan tentang nasionalisme? Izin menambahkan. Ya. Saya Angga Roni Priambodo ingin menambahkan nasionalisme seorang ASN hari
sekarang ini mungkin banyak berseliweran atau isu-isu adanya gangguan dari pihak luar, pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi negara, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, atau juga ada yang pihak-pihak yang ingin mengharamkan hormat kepada bendera dan lain-lain. Itu sepertinya adalah sesuatu sikap yang harus kita jauhi atau hindari, karena bukan suatu wujud nasionalisme jika seorang ASN terlibat atau menjadi simpatisan pada gerakan-gerakan seperti itu. Gerakan seperti itu di media sosial terutama masif sekali, dan tugas kita sebagai ASN adalah bersiap bela negara terhadap rongrongan pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi atau meruntuhkan kewibawaan pemerintah Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Kemudian kita akan melanjutkan ke yang ketiga, yaitu etika publik. Silakan waktu dan tempat Pak Alwi, saya persilahkan. Terima kasih. Nama saya Alwi Isnandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika publik kaitannya dengan pelayanan kita kepada masyarakat. Etika publik menurut saya adalah sesuatu tentang apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah dalam ruang lingkup pelayanan publik. Lalu bagaimana kita sebagai pelayan publik bisa memberikan etika publik yang baik dan yang benar. Salah satu contohnya antara lain dengan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang berkualitas, dengan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Jadi kita menjadikan kepuasan pelanggan itu adalah goal bagi proses pelayanan kita. Jadi apapun yang terjadi, intinya yang penting pelanggan bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, menghindari konflik kepentingan. Ketika kita melayani pelanggan atau masyarakat, sering terjadi konflik kepentingan. Ketika kita punya wewenang yang lebih, sering terjadi konflik kepentingan. Contohnya saya yang berada di bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Ponorogo, konflik kepentingan seperti ini sangat mungkin terjadi ketika ada intervensi dari luar, ketika ada mungkin keluarga atau diri sendiri yang mungkin menjadi stakeholder yang harus dimenangkan dalam tender, itu sangat mungkin terjadi. Kemudian yang berikutnya, dalam melayani masyarakat, kita juga harus netral dan tidak diskriminatif. Jadi siapapun orangnya, dari suku manapun, ras apapun, agama apapun, jika dia adalah pelanggan kita yang membutuhkan pelayanan dari kita, harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Kemudian apabila saya rangkum, inti dari etika publik ini adalah jembatan antara norma moral, yaitu etos yang ada dalam diri kita, etos tentang yang baik, yang benar, yang buruk, yang salah, yang kita hubungkan dengan tindakan kita sebagai pelayan publik. Demikian penjelasan dari saya. Kepada Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Alwi. Silakan untuk Bapak-Bapak ada yang mau menambahkan atau menanggapi tentang etika publik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, di sini saya mau menambahkan penjelasan etika publik dari Pak Alwi. Di sini saya menyoroti tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini bisa mengakibatkan, yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal dan kurang efisien. Yang ketiga, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat terabaikan. Jadi masih banyak lagi akibat dari konflik kepentingan ini yang bisa menyusahkan dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Di sini saya ada beberapa cara untuk setidaknya bisa mengurangi konflik kepentingan ini. Yang pertama ada, yaitu yang pertama,
manajemen perubahan. Yang kedua, ada penataan peraturan undang-undang. Yang ketiga, ada penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, ada penataan tata laksana. Yang kelima, ada penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, ada penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, ada penguatan pengawasan. Dan yang kedelapan, ada peningkatan pelayanan publik. Itu adalah beberapa cara yang bisa saya tawarkan untuk menghindari konflik kepentingan yang terjadi ketika kita melaksanakan etika publik tersebut. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Ilham. Ya, terima kasih Pak Nanang. Kemudian kita akan melanjutkan ke yang keempat, yaitu komitmen mutu. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Angga. Terima kasih Pak Ilham. Di sini saya akan berbicara tentang komitmen mutu ASN. Berbicara tentang komitmen mutu, seorang ASN hendaknya menyadari bahwa di luar sana masih banyak keluhan masyarakat yang merasa tidak puas atas mutu pelayanan aparatur dan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Oleh sebab itu, contoh-contoh yang sering terdengar di luar sana tentang kekecewaan masyarakat adalah contohnya tentang maraknya kasus korupsi, yang itu mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang tidak efisien. Ada juga pembangunan sarana fisik yang mangkrak, itu sebagai contoh ketidakefektifan roda pemerintahan. Ada juga yang sering terjadi di mana-mana adalah pelaksanaan tugas yang hanya sebatas menjalankan rutinitas kewajiban, sehingga tidak ada kreativitas untuk melahirkan inovasi-inovasi yang berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, sebagai contoh, tindakan seorang ASN yang menjaga mutu, paling sederhana menurut saya adalah yang pertama, datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, memberikan pelayanan optimal sesuai sesuai tugasnya pada jam kerja. Hal ini terkait pada pelayanan masyarakat, terutama di pelayanan ketika ada orang yang membutuhkan tanda tangan, tapi pada jam kerja pejabat yang berwenang tidak berada di tempat, bukan karena alasan tugas atau dinas, tapi karena alasan-alasan pribadi. Yang ketiga, bekerja sesuai SOP. Nah, ini juga penting karena di dalam SOP itu terdapat panduan bagaimana ketika mengurus dokumen kependudukan sehari jadi, itu nanti kalau tidak sesuai bisa molor 2 hari, mungkin 3 hari, karena berbagai alasan di luar gangguan teknis seperti percetakan alat dan lain-lain pastinya. Yang keempat, kita sebagai ASN juga harus memberi inovasi pada pelayanan yang berorientasi pada peningkatan mutu. Sebagai contoh, kalau di pelayanan umum Kapanewon Temon, selama 4 bulan bertugas, saya masih menemui beberapa kasus-kasus klasik seperti orang yang akan mengurus dokumen kependudukan atau layanan umum, tapi masih saja kurang syarat. Nah, ada juga yang mondar-mandir datang ke kantor untuk menanyakan apakah dokumen-dokumen yang diurusnya sudah jadi atau belum. Di masa pandemi sekarang ini tentu hal itu tidak baik karena akan menimbulkan potensi kerumunan dan juga tidak mendukung tentang pembatasan mobilitas masyarakat. Nah, sebagai inovasi, saya khususnya pada jabatan pelayanan Kapanewon Temon mengusulkan untuk mengaktifkan layanan-layanan di media sosial seperti Facebook, Instagram, ya, Twitter, ada juga email, ada juga melalui WhatsApp dan website untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dari sana mereka bisa mengakses apa yang dibutuhkan ketika ingin mengurus, atau juga bisa menanyakan apakah dokumen-dokumen yang dibutuhkannya itu sudah jadi atau belum, atau bisa bertanya apakah pejabat berwenang yang ingin dimintai tanda tangan hari itu berada di tempat atau enggak. Nah, itu adalah satu inovasi yang menurut saya mendukung program pemerintah dalam
dalam hal ini ya prokes, protokol kesehatan dalam mengurangi laju mobilitas penduduk, juga menghindari kerumunan, dan juga tentu pelayanan akan berjalan secara efektif dan efisien, dan lebih mendekati pada industri 4.0. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga atas penjabarannya tentang komitmen mutu. Di sini saya akan menambahkan tentang komitmen mutu juga bertujuan untuk memangkas sistem birokrasi dengan memanfaatkan jaringan internet, di mana setelah saya lihat itu banyak yang mengeluhkan tentang lamanya sistem birokrasi di pemerintahan kita sendiri. Nah, di Jepara itu juga alhamdulillah juga sudah dibuka untuk mengurangi memangkas sistem birokrasi, yaitu ada dibuka di mall pelayanan publik yang diharapkan masyarakat dapat mengurus dokumen di sana, karena di mall pelayanan publik itu ada mengurus perizinan usaha, pembuatan KTP, kemudian memperpanjang SIM juga jadi satu di suatu ruangan yang disebut mall pelayanan publik. Nah, seperti itu yang bisa saya tambahkan untuk Pak Angga. Terima kasih. Nah, kemudian, ya, terima kasih. Ya. Kemudian yang kelima yaitu kita lanjut ke yang kelima yaitu anti korupsi. Nah, di sini anti korupsi menurut bapak-bapak yang ada di sini itu anti korupsi itu seperti apa? Silahkan kita. Mohon izin untuk menanggapi Pak Ilham. Terkait dengan anti korupsi sendiri, sebenarnya kita sebagai ASN ini banyak ya kesan-kesannya dari luar. Kalau kata kepala bagian saya, baju kaki itu kesannya cenderung merujuk ke korupsi, berangkat telat, pulang cepat, nggak ada di tempat. Nah itu. Jadi bagaimana kita mewujudkan sikap anti korupsi ini di dalam diri kita? Sebenarnya bisa kita mulai dengan hal yang simpel dulu. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Angga, kita bisa mulai dengan berangkat tepat waktu, pulang juga tepat waktu, selalu berada di tempat ketika jam kerja. Itu bisa kita mulai dengan hal seperti itu. Karena untuk korupsi sendiri, kalau menurut saya ini sudah masalah integritas ya. Jadi harus orangnya harus pribadinya sendiri yang dibina, yang diberikan pembinaan untuk bisa meningkatkan integritasnya dan akuntabilitasnya. Gitu Pak Ilham. Terima kasih Pak Alwi. Kemudian ada yang mau menanggapi tentang anti korupsi, silakan. Oke, mungkin saya bisa menambahkan. Saya cerita sedikit ini sebelum saya mulai berdinas. Saya tuh dikasih tahu sama seorang teman yang sudah jadi ASN duluan bahwa korupsi seorang ASN yang paling sederhana adalah korupsi waktu. Dalam bentuknya bisa jadi datang terlambat atau pulang lebih cepat, atau ketika sudah absen pagi langsung pergi entah kemana dan tidak ada di tempat ketika ada orang yang membutuhkan tanda tangan atau jasanya dengan alasan yang bukan alasan berdinas. Dan itu jamak ditemui di mungkin hampir semua instansi, terutama ketika absennya manual. Sekarang mungkin sudah agak dikurangi ketika ada absen sidik jari atau face scan, tapi tetap ada celah-celah untuk korupsi waktu. Nah, itu kembali kepada integritas masing-masing seperti yang disampaikan Pak Alwi, bahwa kita harus menyadari bahwa sesuatu yang mungkin terlihat biasa itu sebenarnya kalau dibiarkan juga sesuatu yang tidak baik. Contohnya korupsi waktu itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga atas tambahannya. Kemudian ada yang menambahkan lagi tentang anti korupsi? Silahkan. Ya, di sini saya mau menambahkan mengenai anti korupsi. Sebelum itu, saya
akan membahas tentang apa sih penyebab dari korupsi itu. Penyebabnya yang pertama yaitu penegak hukum yang tidak konsisten. Jadi ada penegak hukum yang misalnya ada pelanggaran yang sama, tetapi untuk jatuhan hukumannya itu berbeda-beda. Yang kedua, ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang ketiga, ada langkanya lingkungan yang anti korupsi. Dan ini adalah penyebab yang paling utama menurut saya. Jadinya apabila ada seseorang yang sudah berintegritas dan sudah benar-benar loyal kepada instansinya, tetapi melihat banyak rekan kerjanya yang asal-asalan, maka dia lama-kelamaan akan juga berpikiran menjurus untuk mengikuti rekan-rekan yang lain. Karena apabila dia hanya sendirian dan tidak ada temannya yang membantu untuk meningkatkan integritas dia, malah dia bisa menjadi integritasnya menjadi turun. Selanjutnya, penyebab yang lain yaitu adanya kemiskinan. Yang keenam, ada keuntungan korupsi. Jadi, banyak sekali keuntungan korupsi daripada kerugiannya. Karena apabila korupsi yang tidak tertangkap, maka dia tidak akan mendapat kerugian apa-apa. Yang selanjutnya yaitu pemberian imbalan jasa. Yang terakhir yaitu gagalnya pendidikan agama dan etika. Di sini sangat penting faktornya yaitu agama dan etika. Apabila orang yang agamanya tidak terlalu tinggi, dia akan tidak bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang haram dan mana yang halal. Di sini saya juga merumuskan sebuah rumus tentang korupsi, yaitu korupsi sama dengan monopoli ditambah kebebasan mengambil keputusan dikurangi akuntabilitas. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa korupsi adalah lawannya dari akuntabilitas. Apabila seseorang memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi, maka dia akan memiliki resiko yang sangat kecil untuk melakukan korupsi itu sendiri. Terima kasih, itu adalah tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Ilham. Terima kasih atas waktunya, Bapak-Bapak. Terima kasih atas diskusinya yang diskusi tentang ASN yang beraneka. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ASN itu harus beraneka, yaitu akuntabel, kemudian bernasionalis, kemudian memiliki etika publik, kemudian ada komitmen mutu dan anti korupsi. Di mana kelima ini jika kita dapat mempraktekkan di lingkungan kerja kita secara seimbang, insya Allah kita akan menjadi ASN yang berintegritas tinggi. Nah, terima kasih atas waktunya, atas diskusi waktu ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.